Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabar? Semoga kabar kalian untuk hari ini dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang sudah stay tune dan melihat video ini, silakan langsung isi link daftar hadirnya anaknya, bisa kalian lihat pada deskripsi grup WA kita. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai perubahan sosial dan budaya. Masih berkaitan dengan tugas kalian minggu sebelumnya, kalian sudah melist apa saja bentuk-bentuk perubahan dari masa lalu dengan perubahan pada masa kini. Ada yang ibu lihat mengumpulkan berupa teknologi atau benda yang dulunya tradisional sekarang menjadi modern. Ada juga yang mengumpulkan berupa cara perdagangan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya, kemudian yang kedua, menganalisis jenis perubahan sosial, ketiga, menganalisis jenis perubahan sosial budaya, kemudian keempat, menganalisis manfaat dan dampak dari perubahan sosial budaya bagi kehidupan kita. Oke, apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan merupakan perbandingan masa lalu dengan masa sekarang. Makanya pada pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk mencari cara atau untuk mencari alat yang digunakan pada masa lalu kemudian dibandingkan dengan pada masa sekarang, karena itu ada kaitannya dengan perubahan. Masyarakat itu ada yang bersifat statis, tidak maju dan tidak berubah. Kemudian perubahan itu terikat ruang dan waktu, lalu berjalan secara terus-menerus. Nah, adakah dampak perubahan? Kalau kondisi pendidikan saat ini tidak berubah, siapa yang harus dipersalahkan? Pemerintah, guru, dosen, pelajar, mahasiswa? Oh, tidak. Pendidikan sekarang telah mengalami perubahan. Terutama kita rasakan sekarang ini. Karena ada dampak dari COVID-19, maka terjadinya perubahan yang dulunya kita belajar secara tatap muka, sekarang kita harus belajar secara jarak jauh. Ada yang melalui daring, atau melalui jaringan, ada juga yang luring, luar jaringan. Masyarakat adalah orang atau objek yang melakukan perubahan. Dalam menanggapi perubahan tersebut, masyarakat digolongkan menjadi dua. Ada masyarakat statis dan ada masyarakat dinamis. Yang pertama, masyarakat statis. Masyarakat yang lebih tertutup, sedikit berubah dan bersifat lambat. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Mereka mengalami tetapi menyerap perubahan tersebut secara sedikit demi sedikit. Tidak bisa berubah secara langsung, secara besar-besaran. Misalnya saja contohnya adalah masyarakat di suku Baduy yang ada di Banten. Mereka tetap menganut hidup tanpa listrik. Mereka masih hidup di masyarakat mereka sendiri, akan tetapi mereka sudah mulai menerima tentang pemerintahan. Mereka sudah mulai mengikuti pemilu, kemudian ada beberapa masyarakatnya juga sudah mulai sekolah. Atau misalnya ada suku anak dalam di pedalaman hutan Sumatera, mereka masih hidup di hutan, masih dengan kepercayaan animisme dinamisme mereka, akan tetapi ada juga sebagian sudah anak mereka yang sudah bersekolah di sekolah umum. Walaupun untuk bersekolah, karena itu sudah melanggar adat, mereka juga harus tetap bayar adat. Kemudian yang kedua adalah masyarakat dinamis. Masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami perubahan secara cepat, baik itu perubahan maju ataupun mundur. Pada masyarakat dinamis, ini biasanya relatif lebih mudah menerima perubahan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kalian termasuk masyarakat statis atau masyarakat dinamis ya? Silahkan kalian jawab pada diri kalian sendiri. Oke,
Kaitan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan akan mempengaruhi perubahan sosial. Perubahan kebudayaan biasanya lebih luas dibandingkan dengan perubahan sosial. Masyarakat dan kebudayaan akan saling berhubungan, terjadi hubungan timbal balik dan sebab akibat. Kebudayaan itu sendiri adalah ekspresi jiwa yang terwujud dalam cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni sastra, agama, rekreasi, dan hiburan. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan sosial berpengaruh terhadap perubahan kebudayaan. Kedua, misalnya contohnya, perubahan sosial berpengaruh terhadap perubahan kebudayaan. Kita komunikasi dengan masyarakat luar negeri, ini sosial ya. Akhirnya terjadi perubahan kebudayaan, kita bisa menyerap berbagai macam kebudayaan mereka. Kemudian perubahan kebudayaan akan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Kemudian perubahan sosial tidak selalu mempengaruhi perubahan kebudayaan. Ini adalah keterkaitan antara hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah memberikan contoh bentuk perubahan sosial budaya. Sekarang kita lihat, apakah yang kalian berikan contoh itu termasuk perubahan sosial ataukah perubahan budaya? Yang pertama, perubahan sosial. Berkaitan dengan perubahan tata kehidupan sosial, seperti perubahan nilai sosial, norma, dan pola perilaku. Untuk contoh di sini, misalnya pola perilaku. Kita waktu kelas 7 sudah belajar tentang masyarakat Indonesia praaksara, yaitu masyarakat di mana belum mengenal tulisan. Kita ketahui mereka hidup pertama-tama secara nomaden atau secara berpindah-pindah. Mereka akan mengumpulkan makanan di tempat tersebut. Apabila makanan di situ sudah mulai menipis, maka mereka akan berpindah lagi ke tempat yang baru. Akan tetapi, setelah jumlah mereka semakin banyak, maka mereka menyadari kalau diambil secara terus-menerus, maka alam ini akan habis. Maka timbullah pola pikiran, yaitu mereka pertama, yaitu dengan cara bercocok tanam. Maka ini sudah terjadi perubahan sosial. Dari perubahan sosial, masyarakatnya semakin banyak, kemudian pola perilakunya berubah menjadi masyarakat bercocok tanam. Ketika bercocok tanam, kehidupan mereka juga sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Selain itu, contoh perubahan sosial ini diberikan contoh oleh Cahya kelas 9A. Ibu sangat suka contohnya, beda daripada yang lain, yaitu Cahya mencontohkan pada zaman dahulu perdagangan masyarakat, perdagangan manusia ini dilakukan secara barter atau tukar menukar barang. Jadi misalnya si Bapak Rehan adalah seorang nelayan. Nelayan jelas hasilnya adalah ikan. Sedangkan Ibu Aminah adalah seorang petani. Petani bisa hasilnya adalah berupa padi, nanti akan menjadi nasi, bisa juga berupa sayur-sayuran. Pak Rehan tidak mungkin cuma makan ikan doang. Ibu Aminah juga tidak mungkin cuma makan sayur atau nasi doang. Jadi akhirnya terjadilah pertukaran yang disebut barter. Akan tetapi lama-kelamaan barter ini mengalami kesulitan karena tidak semua atau tidak ada, bisa terjadi ketidakcocokan keinginan antar pemilik barang. Maka timbullah yang namanya uang sebagai alat jual beli yang sah di masyarakat. Kemudian perubahan budaya. Perubahan budaya merupakan perubahan unsur kebudayaan berupa perubahan pola pikiran. Di sini bisa berupa peralatan dan perlengkapan hidup. Misalnya yang dulunya pakai setrika yang dari arang. Bahan bakarnya adalah arang, kemudian berat, kemudian berbahaya tuh kalau terlalu panas, kemudian repot harus dikipas segala macam. Sekarang kita punya alat namanya setrika listrik. Itu terjadi perubahan unsur kebudayaan. Kemudian atau dulu kalau mau bikin sambal kita harus ngulek tuh capek-capek. Kalau sekarang kan kita tinggal pakai
blender. Lalu televisi, ada yang kasih contoh televisi. Dulu televisi tabung dengan warna hitam putih. Sekarang sudah TV warna. Malah sudah ada LED ya, yang bisa ditempel di dinding segala macam. Kemudian alat komunikasi kita. Dulu alat komunikasi kita berupa misalnya pada zaman dulu banget, itu menggunakan kurir. Kurir dari antar kerajaan yang mengantarkan pesan. Atau menggunakan merpati pos, kemudian maju menjadi surat, lalu ada yang namanya pager. Pager itu cuma kirim pesan, kecil banget kayak kalkulator. Kemudian juga lalu muncullah handphone, telepon dulu, telepon yang pakai kabel, kemudian muncullah handphone. Lalu setelah handphone dulu cuma digunakan untuk mengirim pesan dan untuk menelpon. Kalau sekarang coba kamu lihat, HP kalian sudah bisa untuk telepon, kirim gambar, chatan, kirim suara, kemudian membuka video untuk foto, lalu membuka internet segala macam. Sudah terjadi banyak perubahan. Kemudian ada perubahan sistem kemasyarakatan. Kemudian perubahan bahasa. Dulu menggunakan sandi-sandi huruf-huruf. Sekarang sudah menggunakan bahasa secara langsung. Kemudian kesenian. Kesenian dulu kan alat musik nih. Alat musik dulu semuanya pada manual. Sekarang kan sudah ada yang menggunakan listrik. Gitar dulunya yang sistem petik saja, senar petik, sekarang sudah menggunakan gitar listrik. Kemudian sistem pengetahuan. Semakin hari pengetahuan semakin berkembang. Semakin berkembang, semakin berkembang. Banyak hal-hal yang baru ditemukan. Kemudian religi atau sistem kepercayaan. Religi atau sistem kepercayaan ini berkaitan misalnya pada zaman manusia purba, itu kan kepercayaan mereka adalah animisme, dinamisme, kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan kepercayaan bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan gaib. Kemudian berkembang, masuknya agama Hindu-Buddha, kemudian masuknya agama Nasrani yang dibawa oleh Belanda, lalu masuknya agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat Arab. Nah, ini perkembangan sistem kepercayaan. Itu adalah beberapa contoh dari perubahan sosial budaya. Untuk hari ini, kaitannya dengan COVID-19, kemudian dengan HP. HP itu adalah salah satu sekarang mungkin salah satu benda yang tidak bisa tertinggal dari kita, selalu terhubung. Ibu ingin kalian menganalisis apa saja manfaat HP bagi kalian, terutamanya ketika pada masa pandemi sekarang ini. Kemudian yang kedua, apa saja dampak negatif yang kalian rasakan? Ini kembalikan pada diri kalian sendiri dari HP tersebut. Lalu, apa saja cara-cara kalian untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya teknologi HP? Oke, bisa ya nak ya? Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian. Kemudian setelah selesai, silahkan difoto, kemudian posting atau upload di classroom-nya. Ibu tunggu sampai hari Jumat. Oke, terima kasih. Demikian untuk pertemuan kita hari ini, penjelasan Ibu. Apabila misalnya ada yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti, silahkan tanyakan pada grup WhatsApp kita. Tolong dikerjakan, Ibu harap kalian memahami apa materi yang telah Ibu berikan. Semoga manfaat, semoga dipermudah, semoga bisa mengerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.